dan Bintara 02, teman-teman guru-guru kelas 6, Mas Gea, operator, dan ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul walaupun lewat Zoom, tapi insya Allah tidak mengurangi eh, sesuatu yang akan kita hasilkan nanti. Salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang tidak bisa ikut Zoom sore ini, hanya memberikan beliau menitip salam untuk Bapak Ibu semuanya yang bisa hadir lewat Zoom, dan beliau menitip pesan agar bisa diikuti dengan seksama karena ini sangat berkaitan dengan nasib anak Bapak Ibu semuanya, putra-putrinya yang akan mengikuti SPMB. Nanti mohon ikuti dengan baik, ikuti dengan seksama. Kalau ada kurang-kurang paham, boleh langsung nanti ditanyakan. Itu aja yang bisa disampaikan. Salam hormat dari Ibu Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir. Ikuti dengan seksama, semoga kita bisa mendapatkan hasil nanti dan bisa mengikuti SPMB dengan baik nanti. Dari kami cukup sekian. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Kia untuk langsung memulainya. Oke, terima kasih Bapak sudah memulai. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf, eh, sore-sore banget kita melakukan Zoom eh, terkait SPMB, sosialisasi SPMB karena waktunya juga sudah mepet. Pada tanggal 25 nanti hari Senin, Bapak Ibu sudah mulai melakukan verifikasi akun, pengajuan akun SPMB untuk tingkat SMP. Jadi, oleh sebab itu, di sore hari ini, kami selaku pihak sekolah dari SDN Bintaro 02 ingin mensosialisasikan seperti apa tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam SPMB tahun 2026 ini. Oke, Bapak Ibu, saya izin share screen ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah. Oke, Ya, untuk Pak. tahun ini SPMB itu masih sama. Eh, Kita berpedoman dengan regulasi yang sudah ada, yaitu di Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru untuk Satuan Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dan ada 4 keputusan dinas terkait daya tampung, terkait alur proses, terkait petunjuk teknis pelaksanaan, dan terkait Apa boleh dibesarin, teknis Pak? pelaksanaan penerimaan murid baru. Kenapa Nah, kecil banget tulisannya, Pak. tulisannya kecil ya? Oke, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Mohon maaf, Iya, sudah. sudah ya. Bapak Ibu, ini semua regulasi yang sudah ada. Kami pihak sekolah mengikuti regulasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Gubernur, Peraturan Gubernur dan Peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, untuk prinsip umum SPMB tahun ini adalah dilakukan secara objektif
transparan, akuntabel, adil, dan tanpa diskriminasi. Dan penyelenggaraannya secara umum dilaksanakan secara daring melalui aplikasi sistem penerimaan murid baru dan tidak dipungut biaya. Jadi Bapak Ibu artinya bisa mendaftarkan atau mengajukan akun Bapak Ibu itu melalui rumah itu bisa, atau apabila Bapak Ibu tidak bisa melakukannya, bisa datang ke sekolah, akan dibantu oleh sekolah untuk melakukan pengajuan akun. Nah, selanjutnya adalah calon murid yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri, tidak dapat mendaftar di sekolah lain, dan kuota dialihkan ke tahap berikutnya. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ini seperti apabila anak Bapak Ibu itu uh, sudah uh, mendapatkan atau terpilih di sekolah yang dipilih oleh anak Bapak Ibu dan itu tidak daftar ulang, otomatis anak Bapak Ibu itu tidak berhak lagi untuk mendaftar ke jalur-jalur yang lain. Itu otomatis diblok, mau nggak mau diblok, dan itu pun akan kasihan nanti anak Bapak Ibu pasti akan jatuhnya ke swasta. Itu kenapa Bapak Ibu? Mohon maaf. Untuk daftar ulangnya Ya, setelah nanti kita pengajuan akun. nanti kita akan sampaikan nanti ya. Ditunggu dulu. Ya, Kita memberikan pemahaman dulu sebentar. Berikutnya adalah calon murid baru dilarang memalsukan data dan atau dokumen bila ditemukan adanya tindak pemalsuan data atau dokumen, calon murid dikenakan sanksi diskualifikasi dari proses penerimaan. Itu sama, Bapak Ibu, seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau ada pemalsuan data, baik itu di kartu keluarga, baik itu di akte, itu akan secara otomatis didiskualifikasi atau dikunci dari sistem bahwa anak ini memalsukan datanya. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut untuk lingkup penyelenggaraannya itu adalah di SPMB tahun ini lingkupnya ada di Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan Pendidikan Swasta yang bekerja sama. Untuk SPMB Satuan Pendidikan Swasta yang bekerja sama itu hanya sekolah-sekolah yang terpilih saja Bapak Ibu, tidak serta-merta semua sekolah swasta bisa mengikuti SPMB DKI Jakarta. Jadi hanya sekolah yang sudah terjaring oleh Dinas Pendidikan itu bisa melakukan SPMB bersama untuk tahun ini. Ini adalah SPMB Satuan Pendidikan Swasta untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Untuk persyaratannya yaitu yang pertama adalah kartu keluarga DKI masih sama seperti tahun sebelumnya. Yang kedua, afirmasi atau pemegang KJP plus aktif, anak dari pengemudi mitra Transjakarta, anak dari pekerja atau buruh yang tercatat dalam kartu keluarga terdaftar dalam data penerima program Indonesia Pintar. Jadi, sekolah swasta yang melakukan kerjasama untuk SPMB ini persyaratannya hanya dua, yaitu terdata di kartu keluarga DKI Jakarta, dan yang kedua adalah pemegang KJP plus, terus Transjakarta dan PIP. Selain itu, dia tidak bisa mengikuti SPMB Satuan Pendidikan Swasta yang bekerja sama. Seperti itu Bapak Ibu.
Untuk pendaftarannya sama melalui daring di spmb.jakarta.go.id. Dan jumlah sekolahnya pun hanya 390 sekolah Bapak Ibu, yaitu SMP 137, SMA 117, dan SMK 144. Sangat-sangat sedikit untuk sekolah yang swasta yang melakukan SPMB pada tahun ini. Dan untuk pembiayaannya itu tidak dipungut biaya dan tidak menerima biaya dari orang tua, wali, calon murid baru. Seperti itu. Nah, untuk jenjang untuk itu tidak pindah, yang lainnya itu tidak pindah atau mutasi ke satuan pendidikan lainnya selama 3 tahun. Jadi tidak boleh mutasi selama 3 tahun pindah dari satuan sekolah asal. Itu persyaratannya Bapak Ibu. Kita next. Ini kanal pendaftaran SPMB DKI Jakarta tahun 2026 dan 2027, yaitu untuk pra pendaftarannya ada di http://jakarta.go.id/pra-pendaftaran. Untuk ini Bapak Ibu dikhususkan hanya untuk sekolah swasta, anaknya yang bersekolah di luar DKI dan ingin kembali bersekolah di DKI. Persyaratannya adalah kartu keluarganya masih kartu keluarga DKI. Dan untuk pendaftarannya itu ada di spmb.jakarta.go.id. Itu sama, mau itu yang masih bersekolah di negeri, di DKI, itu tetap sama. Tapi hanya saja untuk anak yang bersekolah di luar DKI, dia melakukan proses pra-pendaftaran terlebih dahulu, baru mengajukan pendaftaran, mengajukan akun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk kita tidak perlu mengajukan pendaftaran karena sudah diinput oleh pihak sekolah, si Daniranya yang kemarin diminta tanda tangan Bapak Ibu di berkas si Danira. Ya, apakah sudah mendapatkan semua Bapak Ibu berkas si Daniranya? Ya, saya harap sudah semua ya, sudah dibagikan oleh wali kelasnya. Nah, ini SPMB, Satuan Pendidikan Negeri, Jalur Penerimaan Murid Baru itu ada 4 untuk jalurnya, yaitu yang pertama adalah jalur prestasi. Seperti biasa, jalur prestasi itu diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik atau non-akademik. Dan itu terbuka di jenjang SMP, SMA, dan SMK, Bapak Ibu. Yang kedua, jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu diperuntukkan untuk yang pertama adalah prioritas pertama itu diperuntukkan untuk penyandang disabilitas, penerima manfaat panti sosial, dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Selanjutnya adalah afirmasi prioritas kedua. Itu diperuntukkan untuk golongan pemegang KAG atau KGP dan anak pengemudi mitra Transjakarta, terus anak dari pekerja atau buruh yang terdaftar dalam data dan terdaftar dalam sebagai penerima program Indonesia Pintar. Itu jalur afirmasi ada 2 prioritas Bapak Ibu. Dan itu terbuka untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Khusus untuk SD itu ada di prioritas pertama Bapak Ibu untuk SD. Kalau untuk prioritas kedua afirmasi itu SD kan masih belum ada penerima KJP. Ya, paling ada anak penghubung di Mitra Transjakarta. Nah, itu pun masih bisa.
untuk SD. Dan yang ketiga adalah jalur domisili. Nah, jalur domisili ini adalah diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jenjangnya yaitu SD, SMP, dan SMA. Jalur domisili ini masih sama, Bapak Ibu, masih berlakukan sesuai dengan kartu keluarga atau tempat tinggal, yaitu RT dan RW. Jadi yang diprioritaskan adalah masih tetap sama, RT dan RW terlebih dahulu. Baru di luar itu, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah jalur mutasi yang terakhir. Nah, jalur mutasi ini diperuntukkan bagi anak peserta didik atau calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua. Orang tuanya yang berpindah tugas. Jadi dia ada surat tugas dan itu bisa masuk ke jalur mutasi. Dan bagi anak guru serta tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua yang bertugas. Dan jenjangnya untuk SD, SMP, dan SMK. SMA dan SMK. Itu Bapak Ibu. Jadi ada 4 jalur nantinya yang akan dibuka. Mohon untuk dipahami mau masuk mana anak Bapak Ibu yang akan didaftarkan nantinya. Jangan sampai salah untuk mengambil jalurnya. Lanjut. Untuk tahapannya yaitu yang pertama ada pengumuman, yang kedua pra-pendaftaran, yang ketiga adalah pendaftaran, yang keempat seleksi, yang kelima adalah pengumuman penetapan, dan yang keenam daftar ulang. Yang nanti akan pengajuan akun untuk SMP di hari Senin besok itu ada di poin nomor 3, yaitu pendaftaran, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai lupa Bapak Ibu, pendaftaran akan dibuka dari tanggal 25 Mei sampai selesainya pelaksanaan SPMB 2026 dan 2007. Kalau bisa Bapak Ibu jangan sampai pada saat pengajuan akun itu jangan ketika dibukanya jalur pemilihan sekolahnya. Karena apa? Karena itu akan menghambat Bapak Ibu sendiri, karena itu prosesnya tidak serta-merta cepat Bapak Ibu, karena harus perlu diverifikasi oleh sekolah yang bersangkutan atau sekolah yang Bapak Ibu pilih untuk memverifikasi data anak Bapak Ibu. Ya, kalau bisa ketika hari Senin besok kalau sudah dibuka itu langsung melakukan pengajuan akun. Nah, tahap pelaksanaan pra-pendaftaran ini untuk yang swasta tidak perlu saya sampaikan. Nah, tahapan pelaksanaan pendaftaran di kanal SPMB itu adalah yang pertama adalah pengajuan akun yang tadi saya sampaikan dan verifikasi KK. Yang kedua adalah cek status akun dan KK. Apabila sudah diverifikasi dan sudah di ACC oleh sekolah yang bersangkutan yang Ibu pilih, Bapak Ibu bisa mengecek status akunnya dan bisa mengaktifasi akun Bapak Ibu tersebut. Dan jangan lupa mengganti paspor akun login Bapak Ibu, karena itu nanti akan diperlukan pada saat pemilihan sekolah. Ya. Dan ketiga itu aktivasi token yang tadi yang saya sampaikan. Ketika sudah mengajukan akun, terus diverifikasi, cek status, dan itu akan dapat aktivasi akun. Terus yang keempat adalah pemilihan sekolah. Pemilihan sekolah pun juga sama Bapak Ibu. Itu nanti ada jadwalnya masing-masing. Setiap jalur ada tanggalnya masing-masing. Jadi sering dipantau website SPMB-nya. Jangan sampai lupa. Nah, itu
Terus yang kelima adalah memantau hasil seleksi. Nah, apabila anak Bapak Ibu terpilih, jangan lupa daftar ulang di tanggal yang sudah ditetapkan. Jangan sampai lupa, jangan sampai nanti anak Bapak Ibu tidak bisa bersekolah nantinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini jalur tahapan tanggal SPMB Jakarta tahun 2026. Nah, untuk PAUD itu di tahap pertama itu ada di tanggal 15 sampai tanggal 15, 17, dan 18 Juni untuk pendaftaran, dan pengumumannya itu tanggal 19 Juni. Pendaftaran itu dalam arti kata pemilihan sekolah Bapak Ibu. Ya, jangan lupa untuk PAUD. Untuk jenjang SD, diafirmasi prioritas pertama untuk anak panti dan anak naskes. Pemilihan sekolahnya itu di tanggal 15 Juni sampai tanggal 18 Juli. Dan pengumumannya itu di tanggal 18 Juli 2026 jam 5 sore. Itu di cut off atau ditutup oleh sistem. Jadi setelah jam 5 sore itu udah fix penetapan calon murid baru, itu udah fix di situ. Dan daftar ulangnya itu tanggal 9 dan tanggal 10 Juli 2026. Itu untuk afirmasi prioritas pertama untuk anak panti dan anak naskes. Nah, untuk afirmasi prioritas pertama juga untuk disabilitas juga sama ya, Bapak Ibu. Mohon maaf ini dipecah, ternyata sama. Panti dan naskes itu tanggalnya juga sama. Hanya saja di bedanya di disabilitas itu diperpanjang 15 15 dan 17 18 Juni. Pengumuman tanggal 18 Juni. Oh, sorry, maaf. Oh, ini beda. 18 Juni. Dan daftar ulangannya itu tanggal 19 sampai tanggal 20 Juni 2002. Dan afirmasi prioritas kedua, pemilihan sekolahnya itu di tanggal 22 sampai tanggal 24 Juni tahun 2026. Pengumumannya adalah tanggal 24 Juni dan daftar ulangnya tanggal 25 sampai tanggal 26 Juni 2006. Untuk domisili dimulai pemilihan sekolahnya di tanggal 15 dan 17 sampai 18 Juni 2026 dan penutupan pengumumannya adalah tanggal 18 Juni dan daftar ulangnya di tanggal 19 sampai tanggal 20 Juni 2026. Mutasi di tanggal 15 sampai tanggal 30 Juni pemilihan sekolahnya. Untuk cut off-nya hasilnya tanggal 1 Juli 2026. Dan untuk daftar ulangnya adalah tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli 2026. Dan tahap 2 di tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juli 2026. Dan daftar ulangnya itu ada di tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli. Itu untuk SD Bapak Ibu. Sedangkan untuk SMP Bapak Ibu, di jalur prestasi akademik dan non-akademik itu pemilihan sekolahnya itu ada di tanggal 15 dan 17 sampai 18 Juni 2026. Itu jalur prestasi akademik dan akademik. Pengumumannya ada di tanggal 18 Juni dan daftar ulangnya ada di tanggal 19 sampai tanggal 20 Juni 2026. Jadi, apabila ada Bapak Ibu yang mengikuti jalur prestasi akademik, jangan sampai lupa untuk tanggalnya Bapak Ibu ya. Ini diperhatikan, jangan sampai telat, jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk afirmasi prioritas
pertama untuk nakes dan panti itu tanggal 15 Juni sampai tanggal 1 Juli. Dan daftar ulangnya itu tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli 2026. Dan untuk afirmasi prioritas pertama khusus untuk disabilitas itu di tanggal 15 dan 17 sampai 18 Juni 2026. Dan daftar ulangnya 19 sampai tanggal 20 Juni 2026. Untuk afirmasi prioritas kedua ada di tanggal 22 sampai tanggal 24 Juni. Dan daftar ulangnya ada di 25 sampai 26 Juni 2026. Dan untuk domisili itu baik SMP dan SMA Bapak Ibu yang mau mengikuti jalur domisili itu ada di tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juli 2026. Ini untuk jalur domisili tanggalnya Bapak Ibu. Mohon diingat. Dan daftar ulangnya ada di tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli 2026. Nah, sedangkan untuk mutasi itu tanggal 15 sampai tanggal 30 Juni 2026. Itu mutasi itu untuk khusus tadi yang saya sampaikan untuk yang dapat surat tugas dari kantor untuk perpindahan mutasi orang tuanya. Oke. Oke, next Bapak Ibu. Untuk SLB juga sama. Nah, untuk SKB juga ada jadwalnya nanti Bapak Ibu. Ini tidak saya sampaikan. Nah, untuk SPMB bersama yaitu di tahap pertama. Tahap pertama itu ada di tanggal 15 dan tanggal 17 sampai 18 Juni. Dan daftar ulang di tanggal 19 sampai tanggal 20 Juni 2026. Dan tahap 2-nya ada di tanggal 22 sampai tanggal 24 Juni. Dan daftar ulangnya ada di tanggal 25 sampai tanggal 26 Juni 2026. Dan untuk SPMB Satuan Pendidikan Swasta penerima pendanaan pendidikan atau sekolah swasta gratis itu ada di gelombang 1 dan 2. Hanya ada gelombang 1 dan gelombang 2. Dan gelombang 1 itu di tanggal 15 sampai tanggal 30 Juni 2026. Dan pengumuman ada di tanggal 1 Juli 2026. Dan daftar ulang ada di tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli 2026. Sedangkan gelombang 2 untuk SPMB Satuan Pendidikan Swasta menerima pendanaan pendidikan itu ada di tanggal 8 sampai tanggal 9 Juli 2026. Dan daftar ulang untuk pengumumannya tanggal 9 Juli dan daftar ulangnya di tanggal 10 Juli 2026. Jadi mohon diperhatikan untuk tanggalnya Bapak Ibu, mohon dicatat. Nah, next kita akan ke presentasi kuota jalur SPMB DKI Jakarta. Untuk tahun ini di Peraturan Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 238 tahun 2026, ini presentasi kuotanya Bapak Ibu. Untuk SD untuk jalur prestasi itu tidak ada. Untuk SMP itu 27% kuotanya. Dan SMA 32% dan SMK itu yang paling terbanyak yaitu 60% untuk jalur prestasi. Sedangkan untuk jalur afirmasi kuota untuk SD dikasih 20%, untuk SMP sama 20%, SMA 30%, dan SMK 37%. Sedangkan untuk mutasi jalur perpindahan orang tua itu dari SD sampai SMK itu hanya dikasih kuota 3% saja Bapak Ibu. Mungkin kalau kita coba kita contohkan ya untuk misalnya di SD kita nih, kita ngambil 3 rombel atau 3 kelas yaitu 96 anak. Nah, untuk jalur mutasi ini hanya dikasih
2 bangku saja Bapak Ibu. Kisaran 2 bangku. Seperti itu Bapak Ibu untuk mutasi orang tua. Sedangkan untuk domisili, kuota untuk SD itu banyak, yaitu 77%. Sedangkan untuk SMP 50%. Dan untuk SMA 35%. Dan untuk SMK tidak ada sama sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi kuota untuk SD lebih banyak domisili, yaitu sesuai dengan kartu keluarga yang Bapak Ibu ada. Itu ya Bapak Ibu. Kita next, kita lanjut. Nah, ini contoh ilustrasi kebijakan penetapan wilayah PMB jenjang SMA. Ini untuk SMA. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa lihat, yang warna hijau ini adalah prioritas pertama Bapak Ibu. Nah, itu wilayahnya adalah wilayah RT atau 1 RT dengan sekolah. Ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang warna biru ini Bapak Ibu, ini diprioritaskan untuk sekitar RT yang berdampingan dengan RT sekolah. Nah, sedangkan prioritas ketiga itu adalah wilayah kelurahan. Ya, jadi semuanya hampir sama Bapak Ibu. SMA dan SMP itu hampir mirip untuk ilustrasi kebijakan penetapan wilayahnya. Eh, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila kartu yang berdekatan dengan sekolah yang Bapak Ibu mau itu pasti otomatis akan didahulukan terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, ini untuk SPMB bersama DKI. Ketentuannya adalah warga Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga, terus tidak sedang terdaftar di sekolah lain, dan bersedia tidak pindah sekolah selama 3 tahun. Nah, ini untuk ketentuan calon murid baru pada SPMB bersama DKI Jakarta. Ya, ini calon murid baru yang terdaftarnya ada pemegang KJP, anak dari pengemudi, anak dari pekerja buruh, penerima program Indonesia Pintar, dan terdaftar di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Itu. Dan mekanismenya juga sama Bapak Ibu. Mekanismenya sama kayak SPMB DKI yang biasa. Tidak ada perbedaan. Dia wilayah, ada wilayahnya, ada pembobotan nilai rapotnya, ada urutan pilihan sekolahnya, dan waktu mendaftarnya. Ini tetap sama, tidak ada yang dibedakan. Ini sekolah-sekolah yang mengikuti SPMB bersama di wilayah Jakarta Selatan 1 atau di Jakarta Selatan. Itu ada di SMP Bakti Hidayata di Cilandak, SMP Darul Ma'arif Jakarta yang ada di Cilandak, SMP Dewi Sartika yang ada di Kebayoran Lama, SMP El Shifa yang ada di Jagakarsa, SMP Islam Al Hidayah yang ada di Cilandak, SMP Islam Al Hikmah yang ada di Pesanggerahan, SMP Keluarga Widuri yang ada di Cilandak, SMP Makarya yang ada di Pesanggerahan, SMP Muhammadiyah 35 yang ada di Kebayoran Lama, SMP Pelita Harapan di Kebayoran Lama, SMP PGRI 12 Cilandak, SMP PGRI 3 Jagakarsa, SMP Strada Bakti Utama di Pesanggerahan, SMP Trimulya di Pesanggerahan, SMP Yapenka di Cilandak, SMP YPI Bintaro di Pesanggerahan, dan SMP YPUI yang ada di Kebayoran Lama. Ini daftar nama sekolah yang mengikuti SPMB bersama Bapak Ibu. Dan
untuk daya tampungnya bisa Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu. Berbeda semua, tidak ada yang sama Bapak Ibu. Tergantung eh, sekolah itu mengasih daya tampung untuk SPMB bersama ini berapa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat. Oke, kita next. Ini untuk jenjang SMA-nya hanya ada 6 di wilayah GS. SMA Darul Ma'arif, SMA S Keluarga Widuri Jakarta, SMA S Muhammadiyah 18 Jakarta, SMA S PGRI 3 Jakarta, SMA 2 Perguruan Cikini, dan SMA Caritas. Itu hanya ada 6 jenjang untuk jenjang SMA. Nah, ini untuk jenjang SMK. Jenjang SMK ada 21 Bapak Ibu. Nah, untuk SPMB bersama. Kita next. Ini untuk GS2, untuk jenjang GS2 yang ada di wilayah GS2. Ini juga sama. Nah, untuk SPB Satuan Pendidikan Swasta penerima pendanaan pendidikan itu yaitu ketentuannya warga Provinsi DKI Jakarta tidak terdaftar pada jenjang yang dituju dan bersedia mengikuti peraturan sekolah penerima. Nah, itu SPMB Satuan Pendidikan Swasta penerima pendanaan pendidikan sekolah swasta gratis atau sekolah swasta gratis Bapak Ibu. Kita next. Nah, ini untuk sekolah swasta gratis atau SSG itu hanya ada 10 kalau nggak salah. Bentar, saya cek dulu. Oh ya, 10. Yaitu ada SLB, ada SMP Plus Khadijah Islamic School, ada SMP Yayasan Pendidikan Mulia, ada SMP Putra Satria, ada SMP Teladan, ada SMK PGRI 15, SMK PGRI 15, SMK Jagakarsa, SMK Gapura Merah Putih, dan SMK Plus Khadijah Islamic School. Ini sekolah swasta yang gratis yang mengikuti SPMB, Ibu. Kita next. Nah, untuk layanan posko apabila ada kendala terkait kartu keluarga, terkait apa namanya akte dan lain sebagainya itu ada di SDN Cipete Selatan 03 untuk wilayah 1 Jakarta Selatan dan untuk wilayah 2 Jakarta Selatan itu ada di SMA Negeri 70 Jakarta. Jadi Bapak Ibu apabila ada kendala terkait kartu keluarga atau uh, akte atau dan lain sebagainya itu silakan Bapak Ibu datang ke posko yang ada di layar monitor Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, oke, sekian dari saya untuk presentasi sosialisasi SPMB tahun 2026-2027. Nah, untuk itu saya lanjut ke cara bagaimana Bapak Ibu bisa mendaftarkan akun anak Bapak Ibu. Ya, eh, untuk itu saya matikan share screen-nya dulu terlebih dahulu. Kita lanjut ke cara bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan penginputan pada website SPMB tahun 2026-2027. Oke, Bapak Ibu udah kelihatan semua? Nah, untuk tahun ini masih tetap sama, depannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk cara melakukan pengajuan akunnya yaitu yang pertama Bapak Ibu jangan masuk melalui link yang ada di sini, yang ada di SMP.
atau yang di SD juga. Tapi caranya adalah klik yang paling pojok kanan atas. Nah, baru klik ajukan akun baru. Nah, Bapak Ibu pilih mau jenjang apa, SD, SMP. Nah, kita akan mendemonstrasikan jenjang SMP. Coba kita pilih. Nah, untuk saat ini kan belum dibuka Bapak Ibu. Tapi ini nanti akan dibuka di tanggal 25 Mei sampai tanggal 20 Juli 2026 ya. Untuk sekarang masih belum bisa dibuka. Jadi kita pakai akun jenjang SD dulu saja ya Bapak Ibu ya. Nah, pertama isikan nick anak Bapak Ibu. Nah, isikan nick. Nah, tapi nanti untuk jenjang SMP itu ada nomor peserta. Nah, nomor peserta itu dapat dari mana? Nomor peserta itu dapat dari Sidanira atau nomor Sidanira. Itu yang sudah dibagikan oleh wali kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi, isikan itu, uh, sesuaikan datanya, baru nanti klik selanjutnya. Nah, klik selanjutnya masuk ke biodata nanti Bapak Ibu. Biodata dan alamat ini Bapak Ibu harus diisikan sesuai dengan data yang ada di kartu keluarga Bapak Ibu. Ya, apabila penulisannya tidak sesuai pada saat penginputan di dalam sistem di dalam website SPMB, itu akan terbaca merah di sistem verifikasi sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu menulis dengan sesuai di dalam kartu keluarga. Yang sering terjadi ketika SD, ketika saya verifikasi Bapak Ibu, itu bermasalah di alamat. Di alamat itu tidak boleh ada RT, RW, kelurahan, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tuliskan saja alamatnya sesuai yang ada di kartu keluarga. Misalnya Jalan Bintaro Permai. Tulisannya JL titik Bintaro Permai. Ya tulis JL titik Bintaro Permai. Tidak ada penambahan RT dan lain sebagainya. Ya. Karena apa? Karena itu akan dicek di sistem itu merah. Ya. Untuk RT dan RW itu sudah ada penempatannya sendiri Bapak Ibu. Untuk nomor RT, nomor RW itu ada penempatannya sendiri. Jadi masukkan sesuai dengan tempatnya. Ya Bapak Ibu. Nah, selesai masuk ke biodata dan alamat. Nah, klik selanjutnya. Baru ke tahap data tambahan. Data tambahan itu apa sih? Data tambahan itu data terkait nama orang tua, nomor telepon yang bisa dihubungi ketika nanti ada permasalahan di dalam verifikasi akun anak Bapak Ibu. Ya, itu harus dicantumin sebenar-benarnya, sesuaikan nomor WhatsApp, nomor WA-nya, jangan sampai salah dalam menulis atau mengetik nomor HP-nya ya Bapak Ibu. Karena itu akan mempersulit tim verifikator untuk menghubungi Bapak Ibu apabila data anak Bapak Ibu itu terjadi kendala atau bermasalah. Nah, selesai masuk ke data tambahan, itu klik selanjutnya lagi, masuk ke berkas. Nah, berkas ini apa? Berkas ini adalah upload. Bapak Ibu diwajibkan untuk mengupload kartu keluarga,
terus mengupload data terkait anak anak Bapak Ibu, yaitu entah kakak atau si Danira atau ijazah. Nah, itu ada di situ semua. Terus terutama yang diwajibkan adalah SPTGM. Nah, bagaimana sih mendapatkan SPTGM itu? Gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat SPTGM itu ada di menu ini Bapak Ibu. SPMB. Ah, Ini sama aja ya Bapak Ibu, setiap jenjang itu SD SMP untuk SPTGM-nya itu bisa diambil. Ada di menu aturan atau prosedur Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik aja, di situ ada berkas unduhan. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil SPTGM SPMB 2026. Nah, Bapak Ibu bisa download di situ. Nah, setelah Bapak Ibu mendownload, Bapak Ibu isikan datanya. Datanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, nih, surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua wali, bla 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 bla, yang bertanda tangan, nama lengkap orang tua, nama anak Bapak Ibu, alamat sesuai dengan kartu keluarga, nomor HP-nya harus HP aktif. Nah, setelah itu Bapak Ibu bubuhkan materai 10.000 dan ditandatangani. Baru Bapak Ibu bisa upload ke dalam sistem SPMB yang Bapak Ibu tadi saya sampaikan, yaitu di menu berkas. Nah, selesai Bapak Ibu mengupload semua berkas-berkas yang diperlukan, baru Bapak Ibu ke tahap selanjutnya konfirmasi data. Konfirmasi data itu hanya pengecekan apakah sudah sesuai semua apa belum data yang Bapak Ibu tulis, ketik. Nah, kalau apabila ada data yang salah, Bapak Ibu bisa kembali, ada ditulis di sampingnya ini nanti ada tulisan kembali untuk memperbaharui data yang salah tadi. Nah, apabila itu sudah benar semua, Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi data itu dengan mencentang, ada menu centang, yaitu tulisannya adalah saya bersedia bla 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 untuk mengikuti SPMB. Nah, setelah Ibu centang itu baru Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi itu, langsung klik konfirmasi. Bapak Ibu jangan serta-merta keluar dari website. Bapak Ibu harus wajib mendownload eh, pengajuan akun, karena itu nanti dibutuhkan ketika pada saat memverifikasi data anak Bapak Ibu oleh pihak sekolah. Jadi jangan sampai lupa untuk download dan print eh, data pengajuan akun Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, oke, sampai sini eh, Bapak Ibu boleh bisa bertanya apabila ada yang kurang paham. Saya hentikan share screen-nya. Silakan Bapak Ibu bertanya apabila ada yang kurang mengerti dalam tahap pelaksanaan SPMB tahun 2026-2027 ini. Ya, Assalamualaikum Mas Ferry, selamat sore. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Ya, mau nanya, kalau untuk upload itu bagusnya langsung foto lewat HP atau scanner baru upload? Untuk upload ya Bapak ya.
Ya, Kalau sudah. untuk upload, saya sarankan itu scan, Bapak, karena ditakutkan ketika difoto itu entah itu buram atau ada goyang-goyang ketika di fotonya, jadi ketika pas diupload itu tidak terbaca oleh tim verifikator sekolah, Bapak Ibu. Gitu. Jadi saya Oh, sarankan Bapak Ibu men-scan data-data yang diperlukan. Jadi supaya bisa tim verifikator itu melihat kesesuaian datanya itu lebih gampang lagi, Bapak Ibu. Seperti itu, format Bapak. untuk formatnya JPG ya, Pak? Untuk formatnya bisa JPG, bisa PDF, Bapak. Oh, bisa Iya. PDF juga. Ya, bisa PDF, bisa JPG, bisa PNG. Ah, oke. Ya, terima kasih Pak infonya itu aja sih Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ada lagi Halo kah? sore, sore Pak Ferry. Ya. Eh, untuk scanner pakai printer sama scanner HP kapasitasnya sama nggak? Untuk scanner yang aplikasi dengan yang printer itu sebenarnya sama, Bu. Cuman kan kalau untuk scanner aplikasi itu terkadang kan itu harus diedit lagi ya, Bapak Ibu ya. Karena kecerahannya juga kan kecerahannya itu dari eh, jepretan hasil jepretan yang Bapak Ibu lakukan gitu. Tapi kalau scanner dari printer itu dia udah otomatis gitu. Hasilnya pun juga cukup memuaskan gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mohon maaf, untuk size tadi saya lupa sampaikan untuk size ukuran penguploadan itu minimal sorry, maksimal 10 megabyte, 10 MB. Jadi lebih dari itu, di atas dari itu tidak bakal bisa ke upload datanya Bapak Ibu. Jadi semaksimal mungkin eh, size atau ukuran eh, data yang akan diupload itu di bawah 10 megabyte atau 10 MB. Seperti itu Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Gea, aku mau Ya, tanya dong. Waalaikumsalam. Ah, ah, itu jalur domisili ya Pak yang aku tanyain. Ya. Karena kan gini Pak, saya ini Mm-mm. kan kartu keluarganya Jakarta Pusat. Ya. Saya tinggalnya kan di Jalan Sabar, masuk di SMP 110 itu saya ada di zona 2. Ah, Itu bisa dipakai untuk domisili atau gimana ya Pak? Saya kurang paham. ah, oke. Sebelumnya saya mau nanya dulu untuk RT sekolah RT berapa? Sekolahnya nggak tahu DRT berapa, cuma sepertinya masih satu RW. Saya dapat penjelasan dari pihak apa RT di rumah, kita itu zona 2 gitu masuknya gitu. Oh ya, baik, Eh, baik Ibu. Jadi yang bersinggungan dengan RT sekolah itu masuknya prioritas 2 atau zona 2. iya, Jadi yang prioritas pertama atau zona pertama itu adalah RT yang benar-benar satu lingkungan. iya. Gitu, seperti itu Ibu. Jadi Eh, ibu bisa masuk nanti di prioritas kedua ketika mengikuti jalur domisili seperti itu. Berarti saya bisa ya Pak minta domisili ke RT sampai kemana Pak? Cukup RT aja atau kelurahan? RT Nggak RW perlu Bu, kelurahan? kan kartu keluarga ibu kan kartu keluarganya di mana Bu? Jakarta Jakarta Pusat kan? Pusat. Iya Terus Pak. ibu mau kemana? Ke Jakarta Selatan. Nggak bisa ibu, Oh nggak bisa ya? nggak Oh bisa aku ibu. pikir itu jalur domisili itu bisa gitu loh. Nggak, Eh, jalur domisili itu Heeh. disesuaikan dengan kartu keluarga. Oh jadi bukan domisili itu bukan yang bertempat tinggal ya? Betul, bukan. Jadi Sama Jakarta tapi bertempat tinggal di dekat sekolah bisa gitu minta domisili ke RT gitu. nggak bisa ibu. Jadi Oh iya iya SMP, paham. misalnya nih SMP yang ada di Jakarta Selatan, ibu mau ngikut kartu keluarganya ya ada di Jakarta Selatan. Berarti Oh iya
ya, oke oke. Ibu harus di Jakarta Selatan seperti itu. Oh, aku nangkepnya domisili itu eh, yang bertempat tinggal gitu, bisa gitu kalau Oh kita enggak Bu, di enggak Bu. Jakarta gitu, masih kakak Jakarta, yang penting nggak Enggak, keluar enggak Ibu. daerah. Oke oke Enggak. Pak Gia, makasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama Assalamualaikum. Ibu. Ya, Iya, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? nanya lagi nih. Ya Ya, untuk masalah donasi, domisili ya. ya. Ya kan anak saya kan masih di domisili Jalan Wijaya 1 Kebayoran Baru itu. Mm-mm. Kalau misalnya saya masukin ke SMP 13, SMP 12 atau enggak SMP 124 itu bisa ya berarti ya? Bisa, Bapak. Karena kan dia masih satu kelurahan ya, kalau nggak salah ya. Kelurahan sih beda. Kalau 12 itu kelurahannya masih Melawai. Mm-mm. Terus 13 itu kalau nggak salah masih Petogogan apa ya masih satu itu Petogogan. Tapi kalau yang 124 itu kelurahan Bangka. Oh, gitu ya, Pak. Oh, Mm-mm. sebenarnya bisa aja Pak, karena gini, karena yang diutamakan itu kan pertama kan itu yang tadi saya sampaikan. eh yang pertama yang di RT, yang pertama, yang baru yang kedua zona prioritas kedua yaitu sekitar RT yang di sekolah, baru yang di sekitar yang kelurahan itu, Bapak Ibu. Itu radius biasanya tuh Pak Mohon maaf. untuk berapa radius gitu misalnya kayak SMP 12 kan itu Oh, kelurahan Melawai gitu. kalau untuk radius kami belum tahu ya Bapak Ibu. Cuman nanti saya akan share juknis terkait dengan sistem zonanya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat zona mana aja yang Bapak Ibu bisa perkirakan. Wah, ini anak saya bisa nih masuk di sini. Seperti itu. Nanti ada juknisnya, silakan Bapak baca. Nanti saya share ke wali kelasnya. Seperti itu, Bapak. Oh, Berarti kalau misalnya di luar wilayah alamat kakak nih mm-mm. warga berarti bisa ikut jalur yang KJP ya? Bisa, Bapak. Bisa. Oke, siap-siap. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Bapak. Silakan untuk Bunda Kalista ya. Silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. Bunda Kalista dari kelas 6A mau bertanya apakah untuk em, domisili itu ada situs tersendiri yang bisa saya lihat supaya saya tahu tujuan anak saya kemana gitu. Soalnya saya di wilayah Bintaro Pesanggerahan nih, saya nggak tahu Hmm. SMP mana yang terdekat untuk anak saya. Iya, Nah, iya Ibu. yang Tadi, kedua, heeh. yang kedua, Hmm. Hmm, selain kakak akte Sidanira, apakah ada yang perlu saya siapkan selain dari itu untuk tanggal 25 besok? Oke, Terima untuk kasih. yang pertama, ya, terima kasih Bunda. Untuk yang pertama terkait yang tadi disampaikan ya Bunda, nanti akan saya kasih juknis terkait zona sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jakarta. Ya, baik itu yang nanti bisa Ibu lihat terkait mana sekolah yang terdekat dengan kartu keluarga Bapak Ibu. Ya, nanti ntar saya share melalui wali kelas. Nanti biar wali kelas akan nge-share ke eh, orang tua masing-masing. Seperti itu ya. Terus yang kedua terkait berkas-berkas apa yang di yang akan diupload. Yang pertama sih yang utamanya adalah kartu keluarga. Yang kedua adalah entah itu Bapak Ibu boleh opsional. Yang kedua itu berkas yang kedua itu opsional. Boleh sidanira, boleh ijazah, boleh SKL, boleh akte kelahiran. Nah, Aja, nggak usah tahu sini. Opsional. opsional. Ah, itu opsional. Yang ketiga adalah SPTGM. SPTGM itu yang tadi saya sampaikan di website cara ngambilnya seperti apa itu juga harus eh, dilampirkan. Dan yang terakhir ada empat yaitu
berkas tambahan terkait orang tua. Nah, terkait orang tua itu apa aja? Misalnya eh, anak salah satu anak ini itu istilahnya di apa namanya ya? Istilahnya tuh di eh, dia masuk kartu keluarga kakeknya atau di istilahnya adopsi oleh bapak ibu. Nah, itu harus ada surat itu. Apabila surat itu tidak ada, nah itu nanti akan jadi apa namanya? Akan jadi sulit untuk tim verifikasi melihatnya. Itu juga pun opsional kalau ada permasalahan seperti itu. Tapi kalau emang tidak ada, ya tidak perlu itu ada di-upload di sistem. Seperti itu. Oke, baik. Nilai TKA dikasihnya di Untuk nilai bagian mana? TKA sampai sekarang masih belum. Mungkin minggu depan itu perkiraan kami sudah keluar. Tapi mungkin sebelum sebelum liburan ya, kalau kalau menurut kami. Karena sampai sekarang pun eh, kami belum mendapatkan link atau jawaban pasti terkait TKA kapan dikeluarkannya. Seperti itu, Oh, Bapak. tapi tidak termasuk dalam sistem pendaftaran ini ya, Pak? Kalau untuk nilai Untuk TKA. untuk nilai TKA tetap masuk, Ibu. Sekarang tahun ini itu ada eh, empat. Kalau sorry. Eh, jadi nilai rapot 70, TKA 30, Bapak Ibu. Tuh. Itu nanti dikombin atau digabungkan nilainya. Jadi nanti nilai hasil akhirnya itu ada di dalam sistem. Seperti itu. Oke, baik. Kami yang mengupload apa dari sekolah memang mengupload, Pak? Enggak, itu udah jadi dari sistem, Bu. Jadi Oh, by dari system. sistem itu udah ngebaca data-datanya. Jadi data Sidaniranya sudah terbaca, ditambah data TKA-nya sudah terbaca juga. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ada lagi untuk Infinix Infinix X6525. Ya udah. Halo, Assalamualaikum. Pagi Oh, ya. boleh, Mama Abrisam. Ya, boleh. Ini siapa dulu nih? Assalamualaikum Pak Gea. Ya, ya, Ibu, Dengan silakan. Bunda Abrisam Pak Gea. Iya, Ibu, silakan. Eh, untuk SPMB tahun ini tidak ada persyaratan umur ya Pak? Untuk SPMB tahun ini, Mas, untuk di sistem sih belum. Untuk SMP ya. Untuk SMP saya masih belum bisa bilang ada persyaratan umurnya apa tidak. Cuman untuk SD itu masih tetap sama ada persyaratan umurnya. Gitu. Untuk SD itu seperti tahun lalu persyaratan umurnya seperti tahun lalu kalau nggak salah 6 tahun 9 bulan atau 7 tahun lah kalau nggak salah itu. Misalnya segitu. Tapi kalau untuk SMP itu dilihat dari nilai dan dekatnya alamat sesuai kakak dengan sekolah seperti itu, Bu. Baik Pak Gea, terima Ya, kasih. sama-sama. Halo, Assalamualaikum Pak Gea. Ya, Ibu. Eh, Waalaikumsalam. Saya Ibu. Alia. Mau nanya Pak, kalau Ya, kakaknya Tangerang itu bisa ngajuin akun nggak Pak? kakaknya Tang kakak Tangerang. Kalau kakak ya. Tangerang tidak bisa, Ibu. Oh tidak bisa, ini khusus Ya, DKI Pak. ya, khusus DKI. Jadi eh, yang mengikuti pra-pendaftaran itu tadi yang saya sampaikan itu yaitu anak yang bersekolah di luar DKI tapi ingin kembali ke DKI Hmm. dengan mencantumkan kartu keluarga DKI. Jadi yang kartu keluarganya di luar DKI dia tidak bisa ikut SPMB DKI Jakarta. Seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak Gea. Sama-sama Ibu. Boleh?
Apa ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin pertama tanya Mas ya. Ya, boleh Bapak. Ah, Mas, kalau tadi yang case-nya terkait dengan kartu keluarganya itu misalkan anak saya itu apa namanya ikut ke neneknya, Ya, itu tadi surat apa yang harus dilampirkan? surat yang membuktikan bahwa itu masih keluarga dari ayah atau ibunya. Surat pernyataan. Seperti itu. Ada format khususnya nggak dari apa namanya yang resmi atau Dari gimana? dari untuk saat ini belum ada Bapak. Boleh Bapak bisa bikin sendiri. Bisa. Oh gitu. Jadi Ah, ah. intinya adalah itu adalah yang menjelaskan ya, dalam artian menerangkan bahwa apa namanya orang tuanya Betul. siapa gitu kan. Terus ini Betul. dititipkan dengan neneknya ya. Gitu ya. Betul. Seperti itu. Oke oke. Oke, makasih Mas ya. Sama-sama Bapak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya terkait SPMB? Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya kembalikan ke moderator, Pak Suban. Boleh, Pak Suban? Pak Suban atau wali kelas 6 yang lain bisa disampaikan apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ada lagi Bu Seli, Bu Marwa, Bu Mala. Untuk jadwal-jadwal yang ingin disampaikan nanti terkait kelulusan dan lain sebagainya, boleh disampaikan apa nanti saja lewat grup. Semoga tahun ini tidak bersaing dengan usia ya Pak. Amin, amin Ibu, amin. Kita doakan saja ya Bu, Ibu. Oke, kalau tidak ada untuk wali kelas, eh, kita akhiri sosialisasi SPMB Jakarta tahun 2026 lewat Zoom ini. Bapak Ibu, mohon maaf apabila saya salah-salah kata, salah-salah dalam berbicara, salah-salah dalam mengasih informasi terkait SPMB, mohon dimaafkan. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya ke wali kelas atau nanti bisa datang ke ruang operator terkait cara-cara pengajuan akun dan lain sebagainya. Ya, saya akhiri Zoom meeting ini sosialisasi SPMB Jakarta tahun 2026 dengan banyak-banyak terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam Zoom ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas ya. Terima kasih Bapak, terima kasih semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.